Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom direkomendasikan buy, supportnya di 2750, resisten hingga ke 3250. Kemudian juga ada Astra Internasional juga direkomendasikan buy, supportnya di 5500, resistennya hingga ke 6.500. Perbankan Big Cap ada BBRI juga direkomendasikan buy 3.300, resisten hingga ke 4.000. Sementara BBCA tadi pun juga sempat kita ulas juga direkomendasikan buy, supportnya di 7.000, resisten hingga ke 8.250. Ya, ada Telkom, Astra Internasional, BBRI, dan BBCA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak. Saham pilihan pertama dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom. Pak Kiswoyo, kalau kita flashback ini, sebelum Telkom menyentuh di atas level 3.000-an, beberapa bulan Telkom sempat konsolidasi, cukup sulit rasanya untuk menembus di atas level 3.000-an. Kemudian mengalami penguatan signifikan dengan menyentuh ke level 3.400-an Pak. Namun dalam beberapa pekan terakhir, Telkom sudah kembali ke level 2.800-an, tepatnya di penutupan sesi kedua hari ini. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan dari Telkom setelah naik signifikan kemudian balik kembali di bawah level 3.000-an? Nah, 3.000 memang menjadi level saat ini menjadi resisten. Jadi adalah level psikologisnya Telkom. Sebetulnya nanti mungkin yang menarik adalah ini akan ada musim dividen. Jadi sebentar lagi mungkin akan ada dividen interim. Biasanya ini antara bulan depan November Desember. Jadi Telkom ini salah satu mungkin akan membagikan dividen interim selain bank-bank besar tadi ya. Jadi saya lihat di harga sekarang ini sudah ada ke support, yaitu 2750 support kuatnya ya. Dan ini mungkin nanti BPJS Tenaga Kerja juga saya lihat mungkin akan diam-diam membeli saham Telkom juga sih, ada kecenderungan seperti itu. Baik, dengan pelemahan yang terjadi dari level 3.400-an beberapa waktu lalu, kemudian balik level ke 2.800-an kembali, dari jangka menengah pola dari Telkom seperti apa Pak? Ya kalau dilihat ini memang sudah jadi kayak huruf M, tapi sudah ke bawah lagi. Semoga tidak kembali ke area 2.600 dari mana awal dia berasal ya. Tapi saya ada 2.800 juga sudah ketahan ini kalau saya lihat ya. Semoga 2.800 menjadi tahanan kuat dan dari situ dia bisa mulai sideways lagi atau langsung berbalik ke atas sih gitu. Buy di level berapa Pak dengan pelemahan hari ini di 2.880? Di bawah, di area 2750 lah, itu di bawah 2.800. 2750 mungkin udah level aman ya buat untuk buy gitu. Oke, tunggu koreksi lanjutan begitu Pak untuk Telkom? Ya, betul. 3.200 target sampai kapan? Itu harusnya semoga sebelum akhir tahun ini kita bisa melihat angka di atas 3.200 lagi ya gitu. Baik, lebih ke arah jangka menengah ya Pak, sampai dengan akhir tahun. Ya, betul. Di atas level 3.200-an. Dari Telkom, kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya Pak. Ada Astra Internasional, Anda juga rekomendasikan buy di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Astra juga tertekan di 2,17%, 5625. Ya, setelah berjuang juga untuk balik ke level 5.000-an, Astra melaju, kemudian kesulitan Pak untuk menguat kembali untuk menembus di 5.900-an ini. Analisis dan rekomendasinya untuk Astra. Jadi memang resistnya setelah 5.000 tuh resisten kuatnya adalah di level 6.000. Jadi 6.000 nih kayaknya cukup alot, tapi kita nggak akan turun 5.000 lagi ya, mungkin 5.500 ya. Itu 5.500 harapan menjadi support kuat berikutnya. Ya support saat ini, support saat ini. Jadi semoga restnya adalah nanti 5.500 sampai 6.000 aja. Sehingga tinggal nanti kalau sudah mendekati 5.500 dia mantul ke atas, break atas 6.000 gitu. Karena memang jangan lupa Astra ini adalah leading indikator dari saham-saham yang di Indonesia. Jadi kalau kita optimis bahwa pertumbuhan ekonomi apa yang dikatakan Pak Baya Menteri Keuangan yang baru kita ini tahun depan bisa pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada tahun ini, ya harusnya nanti laporan keuangan Astra akan tercermin lebih dulu gitu loh. Sehingga saya optimis mungkin tahun depan, ya mungkin semoga tahun ini bisa jebol 6.000-nya. Ke atas itu bisa jebol, mungkin tahun depan kita bisa melihat Astra ada di angka level 7.000 sampai 8.000 lagi lah.
seperti Baik, itu. di tengah daya beli untuk kendaraan bermotor masih belum bergerak banyak Pak, malah lebih cenderung mengalami tekanan? Betul, memang Astra kan saat ini 50% lebihnya otomotif, tapi kan dia juga ada bisnis lainnya, jadi dia konglomerasi ada batu bara itu dari Mhm. anak usahanya UNTR. UNTR juga sudah mulai masuk ke bisnis lain, ada tambang emas, Oke. membeli tambang emasnya PSAB yang terakhir itu. Terus juga dia ada masuk ke geothermal, terus juga ada Astra infrastrukturnya juga yang Mhm. punya jalan tol. Memang porsinya masih kecil ya, ada itu juga apa CPO-nya dari ARI. Heeh. Tapi kalau nanti pertumbuhan ekonomi yang seperti dikatakan Pak Purbaya tahun depan lebih baik, harusnya laporan keuangan Astra juga mungkin akan jauh lebih baik lagi sih. Gitu. Baik, lebih view-nya ke arah menengah panjang ya Pak. Untuk Astra Betul. Internasional penutupan hari ini 5625 melemah di 2,17%, intraday tadi sempat ke 5.800. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari perbankan big cap ada BBRI, direkomendasikan buy, supportnya di 3.300, resisten hingga ke 4.000. Analisis untuk BBRI dan buy di level berapa? Jadi setelah 4.000 jebol ke atas, tapi dia malah dijebol lagi ke bawah, 3.500 ini sebetulnya sudah menjadi support kuat dia ya. Semoga 3.500 ini tidak dijebol, sehingga dia bisa balik lagi ke area 4.000 dan lalu ke arah 4.500. Optimis seperti dengan perkataan Pak Purbaya bahwa tahun depan ekonomi kita jauh lebih baik, ya mungkin BRI akan salah satu yang kerasa efeknya, karena kredit dia kan sebagian besar mikro gitu. Hmm. Jadi kalangan bawah yang kredit mikro akan lancar atau mungkin malah menambah kreditnya gitu kan. Jadi harusnya nanti BRI akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih baik sih, gitu. Tapi dari sisi kinerja Pak Kiswoyo untuk kuartal 3, kalau tidak salah minggu depan ini sudah beberapa perbankan juga akan rilis. Apakah memang ada perbaikan di kuartal ketiga sehingga diakumulasi secara tahunan nanti tidak serendah yang diperkirakan dari sisi capaian kinerja? Kalau saya lihat asingnya memang kemarin jualan besar, tapi harusnya asingnya sudah hampir habis ya. Yang trader, kalau investor sih mereka akan tetap di dalam. Jadi semoga ini sudah selesai. Tapi memang BRI ini suka apa ya istilah hapus buku kredit macetnya itu di kuartal 1. Jadi memang kuartal 1 yang bebannya paling berat untuk BRI ya, kebiasaan dia. Jadi harusnya semoga kuartal 3 dan nanti kuartal 4 ini laporan keuangannya jauh lebih baik lah gitu. Baik, analisis untuk BBRI. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari perbankan big cap BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya di mana BBCA hari ini paling tangguh jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya. Update penutupan di 2,74% di 7.500. Lompatannya hari ini cukup signifikan Pak Kiswoyo ketika menyentuh intraday terendah di sesi pertama tadi di 7.275, penutupan di 7.500. Anda melihat didukung dari sisi volume tidak sih Pak dengan lompatan harga di sepanjang perdagangan hari ini, mengingat kapitalisasi dari BBCA nomor 2 terbesar setelah Brand, Pak Kiswoyo? Ya, yang tadi saya cerita bahwa ini kemarin itu BPJS Tenaga Kerja mengakui bahwa kemarin ya, beritanya kemarin BPJS Tenaga Kerja berarti belinya kemarinnya lagi gitu loh, bahwa mereka sudah mengakumulasi atau melakukan pembelian BBCA salah satunya dalam jumlah yang cukup besar gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi sentimen positif lah. Iya, Gitu. maksudnya dari sisi teknikalnya Pak, lompatan harga yang terjadi hari ini di 7275 hingga ke 7525 hari ini? Nah, ini kalau dia bisa 75 nanti berikutnya adalah 8.000. Jadi gampang ingatnya dia itu kelipatan 500. Jadi setelah Iya. 7.500, 8.000, 8.500, 9.000, 95, 10.000 dan kita akan mendekati coba bikin new high lah gitu. Baik, BBCA ditutup menguat di 7.500 di 2,74%. Dari sisi kinerja Pak, sampai dengan kuartal kedua, BBCA tampaknya masih memimpin dibandingkan dengan perbankan big cap Himbara. Betul, jadi memang kalau dari sisi kinerja 4 bank besar itu BCA yang lebih stabil, artinya dia profitnya masih naik terus, revenue juga masih naik terus, ini yang paling sempurna lah. Makanya saya bilang penurunan dalam BCA ini sebetulnya menarik ya, dan terlihat BPJS Tenaga Kerja pun tertarik untuk membeli. Kalau Danantara kayaknya nggak, Danantara itu kan fokusnya adalah ke saham-saham BUMN, tapi kalau BPJS Tenaga Kerja masih bisa untuk masuk ke saham-saham swasta lah gitu.
Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan ada Telkom, Astra International, BBRI, dan juga BBCA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADI Channel. Pak Kiswoyo, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim rundasi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 2,57% di 7.915,656, pelemahan lebih ke arah terpangkas karena secara intraday indeks harga saham gabungan sempat bergerak di level 7.800-an, tepatnya di 7.854. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.132 dan intraday tertinggi beberapa menit pasca pembukaan di 8.140. Ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan. Ya, MNC 36 mengalami pelemahan di 1,22%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 1,97%, LQ45 melemah di 0,98% di 772,340. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, ke grafis selanjutnya teknologi hari ini anjlok di 5,25%, energi juga melemah di 5,02%. Teknologi dan energi banyak didominasi oleh saham-saham konglomerasi. Kemudian properti melemah di 0,26%, kesehatan juga melemah tipis di 0,07%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada BBCA ditutup menguat di 7.500 transaksi hingga 1,1 triliun rupiah. PSAB melesat di 710, emas juga melesat di 4.830 dan SGR menguat di Rp412 per saham. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat didominasi oleh saham-saham konglomerasi, ada CDIA ditutup melemah di 1.780, WiFi tertekan di 2.770. Ada emiten emas, hari ini ada Archie, tampaknya berbeda dengan posisi emiten emas lainnya, hari ini melemah di 14.35 dan PRPT juga melemah ke Rp3.650 per saham. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi, ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak. Pertanyaan pertama kita ke Bapak John dari Jakarta. Pak Kiswoyo menanyakan saham BRMS secara teknikal hari ini berbalik arah melemah Pak setelah intraday sempat ke 1110. Mau ingin masuk dimanfaatkan momentum pelemahan di sesi kedua hari ini. Entry level ideal untuk BRMS. 1000 adalah menjadi level support kuat. Kalau 1000 jebol itu bawahnya lagi adalah 930. Tapi harapannya 1000 jangan dijebol. Selama dia masih bertahan di atas 1000 masih ada kemungkinan dia bisa balik ke atas. Apalagi harga emas juga masih naik. Dan saham BRMS juga masuk ke dalam indeks produsen emas dunia ya. Jadi menarik lah gitu. Intraday hari ini di level untuk BRMS ini di 1100 ya Pak ya? Iya betul. Ya, jadi intraday tertinggi tidak Pak? Intraday tertinggi enggak, sebelumnya sempat 1150 lebih sih. Oh. Gitu. Jadi ya harusnya selama dia masih di atas 1000 masih bisa balik ke atas lagi sih gitu. Baik. Kita ke Maluku Pak, ada Bapak Robert menanyakan saham IPCC penutupan hari ini. Untuk IPCC saya akan coba cek. Oh ini sahamnya masih sideways, range-nya antara bawahnya ini 1055 penutupan hari ini. Ya, jadi sideways range-nya bawahnya 1030 sampai 1070. Ya. Ini range yang cukup lebar, tapi kalau dia 1070 bisa tembus, tadi gagal ya, tadi sempat tembus tapi nggak bisa tutup di atas 1100. Bawahnya sih antara supportnya mungkin 1030 lah ya. Selama di atas 1030 harusnya masih bisa ke atas, semoga bisa nembus di atas 1100 lah biar lebih aman gitu. Baik, selanjutnya menanyakan saham cuan Pak, Ibu Liana dari Surabaya, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sudah punya di 2570, hari ini 2150, melemah di 9%.
Loss-nya sudah cukup besar Pak, ada support mungkin untuk meminimalkan 2000, kerugian terjadi? 2000. Jadi kalau selama masih main di atas 2000, di cuan masih aman. Kalau 2000 jebol nanti dia akan tutup gap di area sekitar 1700, 1780. Iya. Artinya kalau 2000 jebol dia bisa ke arah 1750 lah ya. Itu dia main-main di situ sih. Tidak Harapannya direkomendasikan averaging down Pak? Kalau average down ya nanti tunggu lihat 2000 ya. Kalau 2000 jebol ya tunggu lagi di bawah lah. Di area Oke. 1750 lah gitu. Baik, selanjutnya menanyakan PSAB Pak, ditutup hari ini 710, melesat di 15,45%. Analisis untuk PSAB, support dan resistennya. Ini bagus karena sudah berhasil break 650-nya. 650-nya itu selama ini alot break dan tutupnya di atas. Semoga besok dia bisa menuju ke arah 1000 ya. Jadi kalau besok bisa tutup di 750 itu resisten kuat, berikutnya adalah 1000 gitu. Baik, sudah ambil posisi di 690. Cuannya juga sudah cukup lumayan. Perlu stop Jagain loss aja di tidak Pak? level 675 lah. 675 lah, dijaga 675 sampai 700. Kalau sampai turun di bawah 675 ya buang dulu lah gitu. Baik, analisis untuk PSAB pemirsa hari ini melesat di tengah harga komoditas emas kembali mencatatkan level tertinggi sepanjang masa. Kita beralih ke Antam Pak. Masih dari emiten emas, tidak menyebutkan nama dan lokasi, di mana Antam di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup menguat di 0,58%, 3450. Tadi sempat ke 3530 Pak Kisoyo. Ya sayangnya 35-nya dia nggak mau tutup di atas 35. Kalau dia tutup di atas 35 tuh bagus. Nanti dia akan menuju ke arah 3750 sebetulnya. Ya karena dia masih turun tutup di bawah 35, ya ini harusnya dia mungkin ke arah support kuatnya adalah di area 3350 nih. Semoga dia nggak turun di bawah 3350 sehingga masih bisa mencoba nge-break ke atas 3500 lah. Gitu. Peluang ke 36 Pak? Tembus 35 dulu. Kalau 35 bisa tutup di atas 35 langsung sampai 3750 sih gitu. Baik, selanjutnya menanyakan saham BRPT Pak dari Grup Prayogo Pangestu. Hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam. Direkomendasikan masuk tidak Pak? BRPT juga beberapa waktu lalu sudah mengalami penguatan signifikan dan juga beberapa kali menembus level intraday tertingginya di sepanjang masa. Ini BRPT jaganya di level 3.400. Kalau dia jebol 3.400 dia bisa balik ke arah 3.000 lagi sih sebetulnya. Jadi support kuatnya saat ini perlu dijaga adalah 34 sih gitu. Koreksi yang terjadi hari ini masih cukup wajar Pak Kisoyo? Wajar ya karena dia naik lompatan tinggi banget dari 2.400 sampai ke 4.400 lebih ya. Ya harapannya semoga 34 jangan di break karena 34 di break bisa ke arah 3.000 nih. Ini yang agak serem sih gitu. Saat ini direkomendasikan masuk atau tidak Pak? Tunggu jangan dulu lah. Karena kita belum tahu bottomnya di mana sih gitu. Yang sudah profit taking, buyback di level berapa untuk BRPT? Apakah sama dengan level 3.400-an tadi? Ya, 3.000 lah, 3.000 kita lihat lah gitu. 3.000 sampai 3.400 lah gitu. BRPT tidak menyebutkan nama dan lokasi, kemudian menanyakan saham Ratu Pak. Tidak juga menyebutkan nama dan lokasi. Support yang bisa diperhatikan untuk Ratu. Kalau dilihat Ratu, wow, ini semoga ini berapa sih? Oh ya ini 7.500 jangan turun ya. Kalau turun di bawah 7.500 dia bisa balik ke arah 7.000-an lagi, bahkan sampai ke 6.000 lagi nih. Iya. Jadi harapan semoga 7.500 menjadi support kuat dan dia bikin sideways di situ. Tapi kalau dia jebol ke bawah bisa ke 7.000 dan sampai ke 6.000 lagi sini gitu. Baik, penutupan hari ini di 7.600. Melemah cukup dalam di 13,88% untuk Ratu dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu cukup terbatas. Terima kasih bagi para pemirsa yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan minggu depan. Pak Kisoyo, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Oke, thank you.